Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dennis Family Tutorial. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk financial modeling tutorialnya. Kemarin kita sudah sampai pembuatan kontrol dan mengisi nilai yang ada di proyeksi. Sekarang kita lanjut ke arus kas. Jadi kalau lihat sini rumusnya penjumlahan sum C7 C8. Kalau mau lihat ininya jumlah yang mau dijumlahkannya, itu kita klik F2 saja ya. Nanti rumusnya muncul seperti ini. Di sini juga seperti ini, klik F2. Oke, gaji ini pakai fungsi if. Kita ambilnya dari proyeksi E. Kalau sudah nih tinggal kita copy saja, sepertinya ini bisa sama semuanya, yang bedanya investasi. Oke, kita mulai, kita buat dari gaji sama dengan if dalam kurung jika G6 yang acuan menjadi acuan ini ya, kita biasa absolute F4. Jika ini sama dengan 1, maka pilihannya adalah proyeksi ini. Jika tidak, masuk lagi if selanjutnya. Ini kita copy saja. Sama dengan 2, maka proyeksinya yang ini. If sama dengan 3, maka masuk ke sini. Sama dengan 4. Ini lanjut terus ya teman-teman ya, sampai 12 karena ada 12 bulan. Jika tidak, 0. Kita hitung tadi ada 12 ya, benar 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, kita enter. Kita coba kalau gaji itu ada perubahannya di bulan Juni 2000. Kita ganti ke Juni ya, berubah 2000. Oke, sekarang yang lain-lain sama ya. Oke, kita tinggal copy saja. Oke, sekarang kita lihat. Misalkan April proyeksi April 342.
Terus konsumsi 112, cicilan 300. Oke, sesuai ya, udah betul ya. Jadi dia akan mengikuti tab kontrol yang ada di sini. Oke, ini kalau nggak salah hanya penjumlahan saja. Kita sum sama dengan sum. Kas keluar juga sama dengan sum. Oke, kas awal itu ngambil di proyeksi. Kas plus defisit, ini rumusnya kas masuk dikurang kas keluar. Ya, seperti ini minus. Karena pengeluarannya lebih besar, dia ada investasi. Misalkan investasinya kita nolkan, surplus, nggak minus. Kado kas akhirnya sama dengan ditambah kas awal. Oke. Ya, sampai sini sudah selesai. Kita lihat. Ya, ini dia perubahannya. Balik lagi ke bulan Januari. Oke. Jika ada penambahan gaji, otomatis dia nambah. Inflasi, otomatis nambah. Investasi, misalkan 100, otomatis nambah. Jadi kita bisa melakukan analisa di sini. Kira-kira untuk bulan Januari dengan kondisi seperti ini, apakah kita bisa bertahan dengan saldo kas yang cukup, atau malah mungkin defisit seperti ini minus. Kalau seperti ini kita tidak bisa lakukan investasi, kita bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Karena walaupun ada penambahan gaji, tetap ada inflasi. Misalkan inflasinya lebih kecil, maka yang bisa kita simpan lebih besar. Apakah kita bisa investasi? Kita cek. Investasi 100 masih belum bisa, masih minus. Oke, selanjutnya kita akan buat grafik. Kita insert. Ini grafiknya dia pakai yang ini kalau nggak salah, stack column. Kita taruh di sini. Select datanya. Kita hapus, kita nih remove dulu. Kita ambil yang ada di sini. Ini dia. Oke. Ya, ini dia. Kita geser. Nope. Kita geser ke sini. Oke. Ini dia. Jadi misalkan Januari, Februari, Maret, Juni yang ada THR, kas masuk tinggi, kas keluar kecil, kasnya surplusnya tinggi. Jika dia coba kita buat jadi defisit, kita checklist dulu. Nah ini defisit, jadi dia di bawah strip atau di bawah 0 kenaikannya, penurunannya, maksudnya grafiknya ini ada nilainya tapi minus 200. Ini kita bisa modifikasi ya untuk chart ini. Di sini layoutnya bisa kita pilih-pilih. Misalkan ini ada keterangannya seperti ini. Misalkan kita pakai yang ini ya. Jadi ada keterangannya nih di bawah. Oke teman-teman, udah selesai ya.
Semoga video berguna buat teman-teman semua. Buat yang masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Untuk materi tutorial ini secara full bisa di-download langsung dari link yang ada di kolom deskripsi. Semoga berguna buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.